greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini Pak Anies Baswedan ketahuan ya, yaitu diam-diam meresmikan 12 rusunawa di Jakarta. Padahal rekam jejaknya ini kelihatan ya. Bahkan dulu pada tahun 2018 yang lalu, yaitu ada berita yang menyebut Anies coret program 8 rusun rancangan Ahok senilai 1,3 triliun. Padahal di sini juga Ahok kasih saran ke Anies, sediakan rusun gratis, bukan rumah DP 0%. Tetapi berita 18 Agustus 2022, Anies meresmikan 12 rusunawa di Jakarta. Anies bangga tunaikan janji politik. Janji politik yang mana ya? Padahal rumah DP 0 rupiah, yaitu dari target awal 250.000, hanya terrealisasi 700 berapa unit gitu, di bawah 1.000, jauh dari target, cuma 0,2 berapa persen gitu. Tetapi ini kok dengan bangganya telah menunaikan janji politik karena telah meresmikan 12 rusunawa di Jakarta. Ini padahal jika ditotal-total hanya 7.000 sekian unit, jauh dari target awal, yaitu akan menyelesaikan rumah DP 0 rupiah sebanyak 250.000. Masih jauh banget lah. Tetapi kok dengan bangganya Anies sudah tunaikan janji politik. Belum lagi program OKOC, yaitu dimodalin, dicarikan pembeli, dan lain sebagainya. Itu juga sampai saat ini tidak ada program seperti itu, alias gatot, gagal total. Nah, ini bahkan ditanggapi oleh Sastro Gedek, julukin matane pendukung Amis. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Yang kerjaan Pak Bas PUPR bukan, dan pendukungnya nggak peduli. Dulu Mr. Basuki BTP beneran berusaha agar warga DKI Jakarta bisa punya tempat tinggal yang nggak sewa. Dikibulin oleh penipu ulung Anies Baswedan dengan istilah keberpihakan bohong dengan DP 0-nya. Kejamnya bilangin Anies lisensiat. Tapi itu beneran pendukung Wan Kibul tuh mata hati Jadi apapun yang dikatakan Unta Yaman ya diokein aja lah. Ya akhirnya sekarang terbukti kan. Yang kemarin juga ada, yaitu menggratiskan PBB kalau nggak salah. Itu juga programnya dicoret. Tetapi sekarang juga program Ahok yang dulu dicoret sekarang juga direalisasikan Anies Baswedan. Ini kan sungguh lucu sekali ya. Seolah-olah dia tidak mengakui lah keberhasilan dari Basuki Cahayapurnama. Ya seharusnya program-program yang baik terdahulu seharusnya ya dilanjutkan oleh Anies Baswedan, bukan malah mencoret dan terus dilanjutkan lagi. Ini kan tidak gentle ya menurut saya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang, sejumlah janji kampanye Anies Baswedan belum terrealisasi. Salah satunya adalah program Rumah DP 0 Rupiah. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli menilai Anies gagal menjalankan proyek Rumah DP 0 Rupiah. Realisasi program Anies saat masa kampanye Pilgub DKI 2017 tidak sesuai harapan. Rumah DP 0 rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal, ucap Taufik Zulkifli di Jakarta pada Senin 27 Juni. Catatan merah ini diberikan PKS selaku salah satu partai pendukung Anies di Pilkada 2017 silam. Lantaran realisasi program Rumah DP 0 rupiah ini jauh dari target yang dicanangkan saat kampanye. Dari 250.000 unit hunian yang dicanangkan di awal, Anies hanya sanggup menyelesaikan 790 unit di akhir masa jabatannya ini. Meskipun demikian, kata Taufik, kegagalan ini bukan sepenuhnya salah Anies. Menurutnya, wabah pandemi yang melanda sejak 2020 lalu juga jadi alasan mandeknya proyek Rumah DP 0 rupiah. Pasalnya, ada refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk penanganan pandemi ini. Belum lagi kas daerah yang cekak imbas penurunannya pemasukan selama 2 tahun terakhir dihantam pandemi. Jadi memang ada beberapa aspek yang menyebabkan Rumah DP 0 rupiah ini gagal. Pertama, ketika 2 tahun kita terpuruk pandemi dan karena dugaan korupsi pembelian lahan, papar Taufik Zulkifli. Di samping itu, proyek DP 0 rupiah juga membawa nilai buruk. Pasalnya, proyek unggulan Anies itu sempat tersangkut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Jakarta Timur yang menyeret nama Dirut BUMD Pembangunan Sarana Jaya, Yori C. Panontoan.
Diketahui BUMD Pembangunan Sarana Jaya diberi amandat oleh Anies untuk mengerjakan proyek rumah DP 0 rupiah. Walaupun itu korupsi kerjaan di RUT BUMD, tapi mau tidak mau kesalahan tersebut harus tanggung Anies Baswedan tutup taufik. Bahkan diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja meresmikan 33 tower berisi 7.321 unit hunian. Hunian-hunian ini dibangun di 12 lokasi di Jakarta. Anies mengatakan di akhir masa jabatannya, satu persatu janji akan direalisasikan. Peresmian hunian ini salah satunya. Alhamdulillah, satu-satu tuntas dan inilah salah satunya. Jadi saya sampaikan kemarin, kita bekerja konsisten melihat cara kerja kita, kata Anies di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis 18 Agustus. Anies mengatakan, janji itu diturunkan dalam bentuk RPJMD, lalu turun ke kegiatan strategis daerah, lalu diturunkan lagi ke SKPD terkait untuk dieksekusi. Dengan sistem ini, semua program bisa diawasi dengan baik, bahkan bisa dievaluasi dengan jangka waktu tertentu. Disinilah proses yang tidak terlihat. Tahu sudah jadi barangnya, tahu-tahu sudah selesai. Proses ini yang kita jalankan dengan serius. Dengan gitu harapannya apa yang sudah dijanjikan direncanakan nanti tereksekusi dan kita bersyukur satu persatu kita lihat tanda-tandanya, jelas Anies. Anies juga mengatakan ini merupakan bagian dari realisasi janji untuk memfasilitasi kemudahan warga dalam mendapatkan hunian. Pembangunan tidak akan terhenti di 33 tower ini. Dan kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita, ingin negara berikan dukungan, ada sandang, pangan, papan. Dan sekarang bukan papan, beton. Kita ingin nantinya tempat ini semua benar-benar seperti yang saya pesankan, ucap dia. Bahkan diketahui Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi atas buruknya realisasi program rumah DP 0 rupiah. Program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu ini jauh dari harapan. Bahkan capaiannya tak sampai dari 1% dari target awal yang mencapai 250.000 unit hunian rumah DP 0 rupiah. Kemarin ada wacana interpelasi. Mungkin yang harus diinterpelasi itu rumah DP 0 rupiah, bukan Formula E. Ucapnya dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal YouTube Tribun Jakarta pada Minggu 26 Juni. Penggunaan hak interpelasi ini pun disebutkan sebagai upaya DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebab minimnya capaian program DP 0 rupiah ini juga tidak terlepas dari peran legislatif. Ada kontribusi dan dari legislatif, harusnya fungsi dari DPRD itu harusnya bisa memperbaiki program tersebut, ujarnya. Pengamat politik Ariel Nurul Iman mengatakan program rumah DP 0 rupiah ini bisa dikatakan gagal total lantaran renjahnya realisasi. Sejauh ini Gubernur Anies Baswedan hanya mampu menyediakan sekitar 790 unit hunian DP 0 rupiah dari target semula 250.000. Secara kinerja, ini jauh di bawah ekspektasi. Kalau capaian 60-70% itu oke lah, bisa beralasan ada persoalan pendanaan, pengadaan tanah, dan lain sebagainya, tutur Direktur Indo Strategy Research and Consulting. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak interpelasi mencuat setelah fraksi PDIP dan PSI ingin menanyakan langsung program balap mobil listrik Formula E ini kepada Anies. Namun hingga peringatan Formula E rampung dilaksanakan, interpelasi terhadap Formula E masih menjadi wacana.